Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Yusefa. Nomor NPM saya 184011138. Saya dari kelas R4318. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pengayaan RPL atau rekayasa perangkat lunak. Latar belakangnya di sini saya menggunakan studi kasus dari Rinastor. Rinastor merupakan usaha yang bergerak di bidang konveksi, di mana melakukan penjualannya secara online maupun offline. Dalam permasalahan di sini Rinastor memiliki masalah dalam bahan baku, di mana bahan bakunya terdapat kebanyakan dan juga bahan bakunya terdapat kekurangan, di mana kalau bahan bakunya kebanyakan akan mengakibatkan penumpukan di gudang. Jika bahan baku kekurangan, terhambatnya proses produksi. Prosedur yang berjalan. Prosedur permintaan bahan baku. Dari admin mulai memberikan lembar kerja ke bagian produksi. Bagian produksi menerima lembar kerja, membuat daftar bahan baku yang digunakan, kemudian mengeluarkan daftar permintaan bahan baku yang dikirim ke pihak gudang. Apabila di pihak gudang dicek ketersediaan bahan baku ada atau tidaknya. Jika tidak ada, kembali ke admin untuk melakukan pemesanan. Jika ada, kembali menyiapkan bahan baku yang dikirimkan ke pihak produksi yang akan dikirim sehingga produk bisa dibuat. Prosedur pengadaan bahan baku dari bagian gudang. Dari bagian gudang sudah mulai, kemudian cek ketersediaan bahan baku, kemudian mengecek stok mencukupi atau tidak. Jika tidak, membuat daftar bahan baku. Jika stok ada, langsung memberikan daftar pengadaan bahan baku ke admin, membuat faktur pesanan yang dikirim ke supplier, sehingga di sini prosesnya selesai. Prosedur pemeriksaan dan penerimaan barang. Di sini admin memberikan nota penjualan ke bagian dari sini supplier mengirim nota penjualan ke admin, kemudian ke bagian gudang dicek notanya dan barangnya tersedia atau tidak. Jika tersedia, langsung tanda tangan nota penjualan. Kalau tidak tersedia, berarti melakukan pergantian barang atau retur. Dari ketersediaan barang, keluar lagi nota penjualan sehingga proses selesai. Diagram konteks menggambarkan hubungan antara entitas luar, masukan dan keluaran dari sistem. Di sini ada 4 user. Yang pertama ada produksi, ada gudang, ada administrasi, dan ada pimpinan. Data flow diagram atau DFD. Diagram yang menggambarkan sistem dalam bentuk simbol-simbol tertentu yang menunjukkan aliran data, entitas eksternal, proses, dan tempat penyimpanan data. Di sini ada 6 proses. Yang bulat itu adalah proses ya. Di sini ada 1 login, 2 pengelolaan data master, 3 pengelolaan data produksi, 4 perhitungan cookie, ROP, dan safety stock. Kelimanya ada pengelolaan data, transaksi bahan baku, dan yang terakhirnya pengelolaan laporan. Yang nomor 6 itu pengelolaan laporan hanya dikirim ke pihak pimpinan. Spesifikasi kebutuhan. Next. Di sini spesifikasi kebutuhan aplikasinya dari perangkat lunaknya bisa dibaca di sini, dan perangkat lunaknya bisa dibaca di sini ya. Selanjutnya ada entity relationship diagram atau ERD. Suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. Next. IRD-nya di sini ada entitas-entitasnya mulai dari BOM, produksi, ukuran, pemakaian, target produksi, supplier, pembelian,
satuan, dan di sini ada yang bulat-bulat itu namanya atribut. Di dalam satu entitas itu ada beberapa atribut, dan dalam beberapa atribut itu hanya ada satu primary key. Lanjut, skema relasinya. Skema relasi menggambarkan hubungan antara dua tabel atau lebih pada sistem. Tabel tersebut berisi data-data yang ada pada sistem tersebut. Nih, yang tadi sebelumnya atribut-atribut, di sini lebih diperjelas lagi. Jika di dalam sebelumnya atributnya ada 6, maka di sini juga harus ada 6. Di mana sebelumnya entitasnya ada 6, di sini juga ada 6. Lanjut. Perancangan antarmuka. Perancangan antarmuka dibuat terdiri dari perancangan struktur menu sistem. Dalam bagian produksi, dia mempunyai akses login yang bisa melihat dashboard, data master, transaksi, perhitungan, pengaturan, laporan. Ya. Selanjutnya ada struktur menu bagian gudang. Di sini gudang memiliki akses menu yaitu dashboard, data master, transaksi, perhitungan, pengaturan, dan laporan. Selanjutnya, struktur menu bagian administrasi mempunyai akses dashboard, data master, transaksi, dan pelaporan. Struktur menu pimpinan, di sini pimpinan hanya sedikit, tapi seluruh laporan dari pihak gudang, dari pihak produksi bisa diakses oleh pimpinan. Yang terakhir laporan pemakaian, laporan pembelian, laporan stok bahan, dan laporan produk bisa diakses oleh pimpinan. Kesimpulannya, dari laporan dari studi kasus yang di aplikasi yang saya jalankan, bisa dilihat bahan bakunya tidak lagi penumpukan atau lagi kekurangan. Jadi selesai sudah masalah yang terjadi dalam dinastor. Jadi bahan bakunya bisa kelihatan segimana untuk kedepannya. Barang baku yang harus disediakan untuk produksi selanjutnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.